Perkenalkan Pak, nama saya Sudi Satria Silalahi dengan NIM 52002021100, mahasiswa dari Pendidikan Teknik Mesin Stambuk 2020 yang mengambil mata kuliah Sistem Kelistrikan B. Pada video ini merupakan penugasan dari Bapak untuk tugas mid semester. Jadi pada video ini saya akan menjawab pertanyaan tentang sistem kelistrikan. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu berikan pendapatmu dan analisa Anda tentang fungsi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dalam sebuah sistem pembangkit terdistribusi. Adapun jawaban saya untuk pertanyaan ini yaitu pendapat dan analisa saya tentang fungsi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu pembangkit listrik dengan media kerja air yang secara umum di mana PLTA adalah mesin konversi energi yang terdiri dari bendungan, reservoir, penstock atau pipa pesat, turbin, draft tube, power hose, dan terminal listrik dalam suatu sistem PLTA, di mana turbin merupakan suatu peralatan utama selain generator. Dengan sistem kerja memanfaatkan arus aliran udara dari sungai yang kemudian ditampung pada sebuah bendungan yang dilanjutkan pada suatu rangkaian pipa agar energi udara dapat diubah menjadi energi kinetik dan pada akhirnya diubah kembali menjadi energi mekanis untuk menggerakkan atau memutarkan turbin. Inilah yang akan menyebabkan generator yang seporos dengan turbin dapat berputar. Adapun pertanyaan dari soal yang kedua yaitu berikan pendapat Anda tentang pentingnya diversity faktor dalam mengelola pembangkit tenaga listrik. Bagaimana kiat yang dapat Anda lakukan jika Anda diminta untuk meningkatkan diversity faktor? Adapun jawaban saya untuk pertanyaan ini yaitu menurut saya bahwa diversity faktor atau keragaman sangatlah penting dalam mengelola pembangkit tenaga. Diversity faktor adalah yang berkaitan dengan beban serta parameter yang berkaitan dengan pembangkit listrik adalah faktor beban serta menjelaskan bahwa seluruh beban tidak sama dengan jumlah bagian-bagiannya karena saling ketergantungan. Maka dalam pengelolaan pembangkit tenaga listrik haruslah demikian, di mana sebuah komponen dalam pembangkit listrik sama-sama penting dan saling membutuhkan atau ketergantungan. Adapun soal dari nomor 3 yaitu dari semua potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia, menurut analisa Anda manakah sumber energi terbarukan yang paling potensial untuk memenuhi target capaian penetrasi EBT sebesar 23% di tahun 2023? Adapun jawaban saya untuk pertanyaan ini yaitu yang pertama, adapun energi terbarukan atau EBT yang dimiliki Indonesia saat ini adalah mini atau mikro hidro sebesar 450 MW, biomas sebesar 50 MW, dan energi surya 4,80 kWh per meter kuadrat per hari, energi angin 3-6 meter per detik, dan energi nuklir 3 GW. Maka untuk target EBT 2023 sebesar 23%, maka dari energi yang paling potensial yang akan memenuhi target adalah energi nuklir dan energi biomas atau biomasa. Mengingat target yang telah dicapai saat ini adalah 35.000 MW, maka pendapat saya EBT yang paling potensial adalah energi nuklir dan energi biomasa. Adapun soal selanjutnya, soal nomor 4, yaitu pada sistem pembangkit tenaga uap dikenal adanya wet steam atau saturated steam. Berikan analisa Anda mengapa wet steam sangat berbahaya bagi sistem pembangkit tenaga uap, serta bagaimana cara menentukan steam dalam kondisi basah dan saturasi. Adapun jawaban saya yaitu berjalan dari pengertian ataupun definisi bahwa wet steam adalah steam yang belum dipanaskan sampai pada temperatur jenuhnya, sedangkan saturated steam adalah steam yang dipanaskan sampai pada temperatur jenuhnya. Yang selanjutnya adalah soal nomor 5, yaitu berikan pendapat Anda bagaimana kiranya PLTU dan PLTG dapat dikombinasikan menjadi PLTGU.
Bagaimana penggabungan kedua sistem pembangkit tersebut dapat meningkatkan efisiensi termal pembangkit? Adapun jawaban saya untuk pertanyaan ini yaitu menurut saya bahwa jika PLTU dan PLTG digabungkan menjadi PLTGU sangatlah dapat meningkatkan efisiensi termal pembangkit dan keduanya menjadi kombinasi yang baik di mana panas dari gas buang PLTG dapat digunakan untuk menghasilkan uap yang dapat digunakan sebagai fluida kerja pada PLTU, di mana bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap adalah Heat Recovery Steam Generator atau HRSG. Baiklah Pak, mungkin sekian jawaban dari soal yang Bapak berikan untuk tugas ujian tengah semester. Terima kasih.